bersabarlah dalam kesesakan, saling mengasihi, saling memberkati, karena besar rupamu menanti. Yuk sekali lagi, mari kita melayani. Mari kita melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, saling mengasihi, saling memberkati, karena besar rupamu menanti. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, saling mengasihi, saling memberkati, karena besar rupamu. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, saling mengasihi, saling memberkati, karena besar rupamu menanti. Karena besar rupamu rupamu. Karena besar rupamu menanti. Luar biasa. Bagi saudara, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersyukur hari ini hari apa? Hari pencurahan ya, atau hari penta. Ya. Hari di mana sudah terjadi dicurahkannya Roh Kudus. Sejak itu gereja itu luas. Ya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Teman saya almarhum ya asuransi pertambangan ya. Di Kalimantan pedalaman. Itu ada di PDI kan. Ke tempat lain lagi ya, tempat eksplorasi urus minyak ya. Ada GPDI. Di tiap kampung ada GPDI katanya. Hebat Tuhan kita, men. Bukan hebat GPDI ya. Kita bingung. Kayak BRI katanya. Oh BRI kan dia punya nomor rekeningnya biasa dari berapa? 15 ya. Banyak sekali. BCA kan 10 ya. Bukan aku tahu. Kalau ke kampung-kampung pun Tuhan berkarya. Kampung ada Tuhan, di kota ada Tuhan, di mana ada panggil nama Dia. Ya, jadi kita bukan mau sok-sokan tidak. Sejak 100 tahun GPD di Indonesia tahun 1921 masuk ke Bali. Di Bali banyak yang bertobat, marah, ya. Komunitas tempat karena raja-rajanya jadi anak Tuhan. Mesir. Berkembang. Singkat cerita nggak tahu saya cerut. Ini kurang lebih tahun 53. Puji Tuhan. Kelihatan hidungnya semua. Jadi anak Tuhan, amin. Di pekerjaan Tuhan tidak bisa dibendung. Kalau hamba Tuhannya yang meninggal, orang tua itu meninggal, ya umum ya. Tapi namanya pekerjaan Tuhan, apalagi sudah 100 tahun, kita bersyukur ya. Dan kita boleh terfasilitasi di rumah ini. Dan dengan ya, peraturan yang tetap kita mainkan, kita tetap laksanakan ya. Karena pemerintah dan bantuan kita, supaya gereja bantulah, supaya umat ya minimal 3M. Tahu ya 3M ya? Kalau belum punya saya sudah siapin. Di tiap-tiap tempat pakai. Kalau nggak ada langsung ke saya kasih. Daripada nggak pakai kan, nggak enak pemerintah ya. Kita bantu mereka. Ya yang di rumah pun pagi hari ini hari pencurahan Roh Kudus dan itu sudah terjadi. Kemerdekaan RI pun sudah terjadi ya, sudah 70 tahun ini 71. Sudah terjadi bilang apa? Tapi momennya ini kita rasakan terus. Bahkan sampai akhir sama. Ya. Syukur juga yang Tuhan akan datang. Kemarin kedatangan Bapak Tanael ya.
Mana Bapak Nata ya? Oh, ya. Silakan berdiri. Bertepuk tangan. Beliau jauh ya Pak, makasih dari GP Bogor, menjauh katanya tinggal daerah Tampak lagi ya. JJ mana JJ? Di daerah Arya ya. Ya pokoknya dia bilang kalau kejauhan kan susah ya, macet di jalan, pulang pergi sudah selesai. Amin. Jadi dia mau di sini kita terima ya dari Karo ya Pak. Nanti bisa kenalan marga apa Pak? Oh, silakan yang berkenalan, yang sesama Batak ya. Senanglah sesama Batak berkumpul lagi dengan Ibu ya. Angkat tangan yang Batak semua. Angkat tangan dong. Haleluya. Yang setengah tiang. Kalau setengah tiang batuk nih. Sekarang angkat tangan semua. Muliakan Tuhan. Hebat Tuhan kita ya. Makanya dalam gereja itu jadi kenal ya. Kita nggak pandang mau suku apapun, yang penting di dalam Yesus. Di dalam Yesus ya. Oke, persingkat waktu kita hari ini berpesta rohani ya, lebih dari Natal Paskah ya. Itu dekat. Tapi kalau pesta rohani ini nikmatnya sampai ke dalam ya. Kita coba mengulang. Nanti saudara ada sajian yang Tuhan berkati lewat pemuda remaja yang akan melayani kita. Sebentar, dia bilang kata pemuda, Om saya tampilnya nanti tentang firman. Oh boleh. Jadi jangan ada yang pulang ya, nggak kebagian berkat. Nggak tahu tuh pemuda bagi berkat apa. Jelas sih ya pelayanan pujian worship mereka. Baik, kita tampilkan yang kemarin syarat dulu ya untuk syarat kita dipenuhi Roh Kudus buat siapa? Orang percaya. Tujuannya apa? Ayo kita akan. Nah ini dia. Syaratnya masih ada sebenarnya, saya singkat saja ya, termasuk penumpangan tangan. Jadi ada kondisi saja. Menerima Roh Kudus apa? Yang pertama? Iya. Tolong pegang Ibu Gembala supaya yang di rumah kedengaran. Saya ulang ya. Ini cepat aja sebab ada beberapa bahasan ya. Ada 3 masalah. Ya, syarat menerima Roh Kudus. 1. Gembala. Tobat. Akhir. Lahir baru. Ya. 2. Dibaptis. 3. Minta kepada Allah. Ya. Terus. Haus. 4. Haus. 5. Datang pada Yesus. 6. Minum. Buka hati, mulut. Persembahkan hidup kita sebagai tempat yang akan didiami Roh Kudus. Persembahkan hidup kita sebagai tempat yang akan didiami Roh. Dia ingin tinggal bukan di gedung DPD Ebenezer. Dia ingin tinggal di hatimu. Makanya kau berdoa gini ya. Buat saya gerejamu, masuklah Tuhan. Jadi ngomongnya jangan cari-cari lagi ya. Yesus, saya buka hati. Yesus, dengan iman saya terima Rohku. Udah ampun, nggak pakai teman itu nanti nggak usah. Ya, nggak usah macam-macam. Bab Tuhan sudah turunkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan perkembangannya luar biasa. Ya, nah, itu persyaratan. Kita mau buka lagi mungkin yang satu dulu. Sandi, kan namanya Ibu Sandi ya. Ibu Bujang nama Ibu Rifka, Yesus Rifka. Nah, Ibu Sandi tampilkan lagi yang makna ini sudah dibahas ya. Makna pencurahan Roh Kudus atau disebut hari Pentakosta. Silakan ditampilkan dulu. Ini pelajaran selama 10 hari kita di sini ya. Yang di rumah pun puji Tuhan ikut doa. Yang nggak doa terus. Ya. Sebab itu modal dasarnya. Nah ini, terima kasih. Makna pencurahan Roh Kudus yang disebut juga hari Pentakosta. Gembala bacakan lagi 1. Menggantikan peran pelayanan Yesus di bumi. Roh Kudus dicurahkan menggantikan peran siapa? Yesus. Dikatakan kalau Yesus saja di Israel, di Yudea, Palestina, segitu aja lingkupnya kan orang-orang yang ada di Palestina, ya, di sana, Timur Tengah. Makanya Yesus katakan naik ke surga, menggantikan peran pribadi Allah yang namanya Roh. Dia diturunkan, makanya ganti peran pelayanan Yesus. Kalau Roh Kudus berarti dia ada di mana? Di mana? Mana? Di Amerika, di Ciampea, jam yang sama dia ada. Oh Yesus secara pribadi ya, di Ciampea, aduh ke Amerika,
antigen dulu ya. Yesus sudah lulus ya. Sebab cara manusia. Oke. Yang kedua, Bu Gembala, makna pencurahan Roh Kudus apa? Yang kedua? Bapa serius pada keselamatan manusia. Ada keselamatan siapa? Saudara tidak percaya Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus di hati saudara, mana kita mau ngaku ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru? Dengar firman, pelayanan, kita hancur hati ya Tuhan. Kayak mau terima Engkau kan? Yang bikin tobat siapa sih? Pendeta? No. Organisasi gereja? Tidak. Yang bisa mempertobatkan kita siapa? Roh. Nah, ini alat doang. Corong, ini mic. Ya, mic ada bapaknya. Siapa ya? Hanya alat saja. Jadi yang isinya Tuhan. Roh. Jadi Bapak sangat serius pada keselamatan. Harga ya, diselamatkan. Harganya mahal, bukan oleh emas perak, tapi korban darahnya di kayu. Ya bisa dibeli. Ada pujian yang hambanya tuliskan. Kita berhutang nyawa. Kita berhutang darah sama siapa? Kita bayaran ke Yesus. Minta bayaran paling berapa orang yang selamat ya? Tidak usah, yang penting kau bertobat. Ikut aku. Lalu yang ketiga, makna pencurahan ya. Pelayan sebagai proklamasi zaman anugerah. Sebagai proklamasi zaman anugerah. Sekarang disebut zaman apa? Di proklamasi itu pengumuman. Ya Pak Karno ya. Proklamasi bereri kan? Proklamasi. Mengumumkan. Yesus dia mengumumkan kepada kita sama-sama sebagai zaman anugerah. Apa maksud zaman anugerah? Masih banyak kemurahan. Saya ulang sama siapa? Saudara berdosa ya. Maaf ya, sudah mungkin males-males ya. Sudah mungkin apalagi itu gosip ngomongnya benar. Tuhan masih Bu. Sadar ya, jangan sering-sering ya. Takutnya ditutup kemurahan, matilah kita. Sekarang zaman apa? Jadi hargai anugerah Tuhan. Ya. Proklamasi sebagai pengumuman sekarang zaman anugerah. Nanti satu saat zaman anugerah ini berakhir. Nah, mumpung belum berakhir, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru. Ya, terima kasih. Yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat, makna dari pencurahan Roh Kudus hari ini apa? Penggenapan bagi manusia janji penyertaan Kristus. Penggenapan bagi kita yang percaya apa? Janji penyertaan Kristus. Tapi ya, yang diurapi. Ya, Kristus ada apa? Yang ya. Jadi apa maksudnya apa? Sekarang Roh Kudus dicurahkan, udah 2000 tahun lalu gitu ya. Menjadi apa? Penyerta buat kita. Sekarang ada Roh Kudus. Amin. Makanya nggak kelihatan, akan dirasakan di hati kita masing. Makanya panggil Roh Kudus. Roh Kudus, saya sakit. Roh Kudus, saya perlu ditolong ngomong, jangan malu-malu. Roh Kudus, saya kurang duit. Ya, ngomong. Nggak apa-apa, siapa larang ya? Roh Kudus, dia susah ngomong. Kudus bos saya lagi puyeng ya. Ya pribadi yang luar siap mendengar ya. Jadi jangan alergi ya. Jadi kita tahu bahwa penggenapan bagaimana janji menjadi kamu sampai kesudahan alam. Amin. Kemudian yang kelima, Ibu, apa? Landasan pemulihan bagi orang percaya. Landasan pemulihan bagi orang. Kita semua perlu dipulihkan. Banyak hal-hal yang kadang-kala kita rasakan tidak layak terima Tuhan ya, dengan segala macam perbuatan kita ya. Tuhan pulihkan iman kita, hati kita, pulihkan ekonomi kita, keuangan kita, pemulihan hubungan dengan sesama mungkin belum beres, atau pemulihan yang lain. Itulah yang dikerjakan Roh. Tanpa Roh Kudus kita keras hati. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keenam, makna manusia tak akan mampu tanpa Tuhan. Hidup tanpa
penyerta kita. Suami terbatas menyertai kita ya. Istri terbatas menemani kita. Anak bos juga kita akan pulang ke rahmatullah. Ya. Hanya Tuhan yang setia, men. Bilang apa kita kalau nggak ada bos matilah kita. Tapi kalau Tuhan menyertai, ya bahwa kita tak akan mampu hidup tanpa perintah Roh Kudus yang menyertai kita. Lanjutnya. Sebagai bukti Roh Kudus Setuju, ya? menyempurnakan gerejanya. Amin. Amin. Gerejanya. Buktinya apa? Dia menyertai gereja. Menyempurnakan. Kita ini belum sempurna. Saya juga belum sempurna. Sesuatu yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan pergi. Setelah akan memandang wajah Yesus, muka dengan muka. Sekarang belum. Kalau foto. Apa itu gambar asli? Belum. Nanti aku lihat. Rindukan bertemu Yesus makanya. Amin. Ya, sebagai bukti Roh Kudus menyempurnakan gerejanya. Gereja katakan siapa? Diri kita. Sekarang kita belum sempurna. Masih ada banyak salah, banyak kekurangan. Tapi saya yakin Tuhan, Roh Kudus menjamah aku, memenuhi aku. Pasti kami gerejamu disempurnakan. Ya, tujuh hal lain-lainnya visual. Ya. Nah, sekarang kita mau bicara apa dulu? Jangan lupa dulu ya. Tadi itu masih dalam tahap selanjutnya. Kita buka 1 Korintus 16 ayat 8. 1 Korintus 16 ayat 8. Saya ingin semua dibacakan. Baca itu kembali ke bacaan keras ya. 1 Korintus pasal 16. Baca yang ke-8 ya, yang di rumah juga baca. Yang sampai 2 pun baca sama ya, 16. Sama-sama kepala lebih tingginya. 2, 3. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sekali lagi. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Amin. Yang ngomong siapa? Rasul kaliber. Namanya Paulus. Itu segalanya loh, bukan saya muji gimana. Karunia 99 oke. Buah roh oke. Kurang apa? Sudah sama itu. Namun cobaan ujiannya berat. Mudah ya, tapi jadi karunia. Ngomong ini siapa? Paulus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus, kota kecil, kita pelajari dia di Yunani, sampai hari raya Pentakosta. Sekedar pengetahuan aja, Paulus ini tidak sejaman mungkin dengan pelayanan dengan Petrus, murid inti ya, 12 kan. Paulus itu belum masih kuat. Waktu Petrus, Andreas, dan 12 rasul itu ya, kita jadi murid. Paulus belum, malah berlawanan. Kita percaya, Yahudi aja. Allah, saya nggak tahu sebagai Tuhan dan Juru. Kita tahu kita pelajari kemarin. Manusia lain ya. Paulus yang namanya dulu Saul, perbuatan, aduh, nggak enak kalau diomong, sangat kejam. Nyeret anak Tuhan, ambil bicara bunuh. Tuhan cinta orang-orang jahat. Tuhan cinta orang-orang yang benci Yesus. Akhirnya 80, maka jangan marah ya sama orang jahat. Oh, saya ambil jahat. Tuhan cinta orang tidak cinta dosanya ya. Kau jahat, kalau kau bertobat, Tuhan peluk. Diubahkan. Kenapa ada kalimat ini? Makanya yang bilang nggak ada lagi ada hari yang Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta tetap ada. Hari raya kemerdekaan RI tetap ada. Kita nggak masuk zaman sana kan? Tapi kita ikut momennya sudah terjadi
dan terus terjadi kalau Pentakosta buat anak-anak yang jauh dari kita. Ya, jadi saya sendiri sadar, saya pernah tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Seperti sekarang ini. Sekarang apa? Hari raya? Bangga banget. Makanya jangan mengecilkan hari raya Pentakosta. Orang ngerti, aku dulu sampai hari raya kita pun bangga hari ini dapat merayakan hari Penta. Alasan hari ini malam doa banyak belum penuh Roh Kudus. Doa saya jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Tentang hatinya. Siap yang menurut cara saya. Mari kita akan saya langsung saja ciri-ciri orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Kelihatan nggak? Kelihatan. Silakan. Ibu kembali tolong. Pertama, memiliki keberanian. Dari atas dulu, maaf. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14, 2 Timotius 1 ayat 17. Tolong baca dulu ayatnya. Semua tolong buka, yang di rumah, yang di sini sama. Tolong bacakan Ibu kembali. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, sampai dulu. Siapa ayat lain sebelumnya supaya lebih jelas ya. Mereka dalam ayat 12 saya bacakan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Saya berkata, orang kepada yang lain, apa artinya ini? Dari orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi itu jam 9 di persekutuan doa di Loteng Yerusalem, ada 120, dipenuhi oleh Roh 18 bahasa. Yang datang bingung kan, Loteng kok bahasa kita tahu. Kita bisa baca ada berapa banyak bahasa ya. Oh, tentang perbuatan Allah yang maha besar. Kaget kan orang kampung. Dia kan nelayan, otaknya bawa semua, tapi kok bisa bahasa kita? Yang kasih bahasa itu siapa? Saya tanya, yang kasih bahasa itu siapa? Kadang-kadang ngomong apa? Ada pertanyaan kan ya? Tergantung Roh Kudus kasih bahasa. Masih ngomong. Intinya memuji, memuliakan. Kalau Roh Kudus, maaf kata ngomongnya, maaf kata jelek, bukan Roh Kudus, malah Roh Kudus ya. Memuliakan. Oh, kayak suara ngomong
mau memuji, memuliakan, ya ayo saya mau ikut Tuhan lah. Saya memuji nama Tuhan, tidak orang berdosa, tidak perlu Tuhan. Itu makna awalnya. Dan kita tahu memang awal-awal luar biasa penginjilan Paulus ya, lewat Petrus, penginjilan luar biasa lewat doa itu, Paulus bekerja 3.000 orang percaya. Amin. Tuhan kita. Ya, karena kuasa Tuhan bekerja hebat saat itu ya. Dan kalau Tuhan kasih Roh Kudus, yang pertama ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, saya sudah baca secara umum ya. Sekarang poin yang pertama baru baca, Bu Gembala. Memiliki keberanian. Nah, memiliki. Jadi kalau orang cirinya di penuh Roh Kudus, memiliki apa? Baca 2 Timotius ini ayat emas kita juga ya. 2 Timotius 1 ayat 17. Ya, 2 Timotius 1. Ciri yang pertama. Ya, ini aja Bu Gembala, cepat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin? Orang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tahu kamu. Tapi ketika Roh Kudus sama kita, maaf kata kalau pakai bahasa Sunda saya, maaf ya. Cimpoi, kata kau cimpoi. Orang Batak kata ya cimpoi. Nggak kelasnya mah lemah. Apa katanya? Tidak penyebab ketakutan. Kesini takut, kesini takut. Kadi sieun, itu bukan bekerja Roh Kudus. Kita nggak so jago, saya bilang ya nggak boleh. Ketika Roh Kudus kita memiliki apa tadi? Bukan roh ketakutan. Lawan takut apa? Berani. Bukan berani yang aneh-aneh. Ngomong ini takut tersinggung. Jadi ya, saudara percayalah, Roh Kudus memenuhi kita bukan dilingkupi roh ketakutan, termasuk ekonomi, pandemi, ya, termasuk apa? Klik, ya, kekurangan. Kalau Roh Kudus memenuhi hati, ya penting. Itu orangnya kecil, orangnya biasa. Roh di dalam dia lebih besar daripada roh yang ada dalam luar biasa. Makanya senang ya Tuhan kalau kasih rohnya itu bukan roh ketakutan. Kalau penuh Roh Kudus sudah ketakutan, wah ini bukan Roh Kudus, bahaya. Itu kita yang Tuhan berikan. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua masih ada sih, saya hanya singkat ya, cuma 3. Yang kedua, memiliki kuasa. Memiliki, kita perlu kuasa. Amin. Coba kisah 1 ayat 8. Ayat 3. Ini ada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan puji Tuhan dan muliakan Tuhan. Amin. Oh haleluya, kita muliakan Tuhan. Itu buat kita. Jangan pikir, oh gue buat pendeta sama itu. Nah, kita puasa. Puasa luas ya. Memang kesini orientasinya. Tapi puasa ini apa? Semua yang hadir, tidak ada satupun, saya pun sama. Roh Kudus turun penuhi kita. Saya ulang ya. Kalau pribadinya turun atas kita apa katanya? Punya apa? Kuasa. Kuasa atas kelemahan. Kuasa atas mungkin kita rasanya males-males, ya. Kuasa rasanya benar. Kuasa kurang, bahasa sana sanggup ya, bahasa sana. Kuasa power kita. Kenapa motor bisa berjalan? Ada api di dalam. Dulu saya sebentar ya. Saya dapat ya zaman dulu warisannya itu lucu. Tapi saya kan asli orang Bogor ya, sudah bencana. Anak lebih katanya sih ya tukang dagang. Kita suka dapat warisan bekas-bekas. Salah satunya pas angin kuno. Waktu nggak dicolokin ke apa? Listrik ya enggak. Api bakar. Makin nanti apa apinya membara, nanti apa baling-balingnya? Waduh, kita kesel juga, maaf kata hidung hitam, kena asap.
Emang bener juga tuh orang dulu. Panas, api bergerak, paling banyak bergerak. Jadi apa? Dingin. Rabe amat saya bilang, gede seperti tinggi gini. Paling banyak gede-gede dari ya, ada apa? Ada lubang gitu, ada semacam penampung, ya. Lalu ada apa namanya? Yang tahunya kayak apa ya? Kan apa? Ya, dibakar. Kalau udah pas mendidih, maka apa? Baling-balingnya apa? Kalau Roh Kudus penuh saudara, kita akan bergerak. Kita akan bergerak. Kita akan bergerak. Gak betah ikut kemalasan. Gak betah ikut kelemahan. Itu maksudnya. Ya, mempunyai kuasa. Ya, ada. Lainnya nanti menyusul jadi saksi Tuhan, jadi contoh hidup, setiap ibadah, walaupun kita pas-pasan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sebab salah satu kesaksian pasif itu kita tetap orang lihat ibadah ya dia, itu padahal kekurangan. Nah, ada kuasa dalam, ya kan kelihatannya ribut-ribut, nah, misalnya ya, kuasa, power Allah. Ya, ciri yang ketiga, singkat saja silakan. Memiliki karunia. Memiliki karunia. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Berarti dari ayat 4. Kita nggak ngerti, Bu. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Ya. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, 12. dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yo. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, Yo. dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, Yo. dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi setelah kita dipenuhi Roh Kudus, nanti ada buah-buahnya belum ya? Nanti karunia itu pemberian gratis tanpa usaha kekuatan kita. Saya ulang. Karunia itu apa? Pemberian gratis dari Tuhan tanpa kita lakukan. Inilah itu enggak. Hanya buka hati, Roh Kudus bekerja. Ada tanda kepenuhan Roh Kudus sebagai tanda, itu bahasa roh. Itu belum karunia, baru karunia dipenuhkan. Tapi ada karunia untuk bisa Tuhan kasih menafsirkan bahasa roh. Ya, kita kan orang kok dia ngomong apa tuh? Tuhan kasih, ngomong dia puji Tuhan, dia senang. Jadi beda ya, ada sebagai tanda, saya ulang, ada kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa roh sebagai apa? Tanda, ada kepenuhan Roh Kudus menafsirkannya. Ini jemaat. Jadi ini memang tingkatan rohani selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Pada ini saya hanya perkenalkan dulu, ada kerinduan. Oh ternyata si anak Tuhan hebat, bahasa aja dia bisa ngerti. Setannya kan kasih tahu artinya. Itu buat anak-anak Tuhan. Itu buat saudara dan saya. Katakan amin. Iya, minder. Itu luar biasa. Terjadi sebelum kedatangannya kedua. Tuhan dimuliakan. Jiwa-jiwa akan banyak lagi berdatang. Karena benar-benar ya itu Tuhan itu bukan bohong-bohongan. Dan pasti keselamatannya dari Yesus nyata. Ya, itu yang ada 9. Saya bukan mau urai itu. Tapi intinya kita belajar tadi ciri-ciri orang dipenuhkan Roh Kudus. Masih ada? Oh masih, cuma saya terbatas. Saya lompat lagi sekarang ke step ketiga, yaitu manfaat dipenuhkan Roh Kudus. Ya, kita baca boleh sama-sama ya, supaya mulai saya ada yang mulai keenakan saya ngomong. Ada yang apa kita yang mau duduk? Jangan ya, yang tersinggung bertobatlah. Ya, yuk, sekarang kita baca sama-sama 2, 3. Membaharui orang percaya. Atasnya dulu dong. Oh, masa. Man. Manfaat dipenuhi Roh Kudus. Ya,
Namanya kita pilih yang kiri kanan ya. Manfaat dipenuhi Roh Kudus. Ah, belum semua nih, kiri kanan, kanan, ayo. Manfaat dipenuhi Roh Kudus. Ada yang gini, jangan gini. Manfaat dipenuhi Roh Kudus. Tahu. Kalau nggak ada manfaat buat apa ya? Tahu. Ini pun saya dibatasi jumlahnya, masih ada beberapa. Tapi intinya saja ya. Manfaat dipenuhi Roh Kudus, Ibu Gembala baca yang pertama apa? Membaharui orang percaya. Membaharui orang percaya. Tolong baca ayatnya. Titus 3 ayat 5. Saya dapat pelajaran, saya kasih lagi ya. Tidak itu nggak pelit orang saya kasih. Pelit nggak dapat arti ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Sudah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karunia karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan dikerjakan oleh siapa? Pembaharuan dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Kita yang datang perlu selalu pembaharuan. Bisa ulang ya. Kita yang datang, yang di rumah kita perlu apa? Anak kita suka lemah ya. Support firman lagi. Ya, support besuk gembala. Sekarang gembala besuknya hebat. Bisa melalui tidak langsung, tidak. Bukan itu duit ya. Itu banyak cara. Sekarang penginjilan tambah luas justru. Itu tuh pandemi. Kasih bantu. Tidak ada alasan tidak bisa melayani itu. Saya makin enjoy. Nggak bisa Zoom pakai streaming lain. Pakai apa? Ya, oke, apa lagi? Gitu-gitu ya. Atau langsung WA atau apa saja ya. Jadi, kita lihat sini yang apa manfaatnya. Saudara pada ayat ini apa tadi? Membaharui. Jadi kita dibahar. Tidak ada yang nggak bisa dibaharui di dalam Tuhan. Itu pasti. Saya bilang manusia ada hopelessnya ya. Ada ragu-ragunya ya, ada malesnya, ada segala macam. Dibaharui lagi, oh Tuhan. Diingatkan lagi, selamat. Dibaharui lagi. Ini ada pembaharuan. Orangnya sih masih begini, tapi yang dibaharui apa ya? Tema. Yang dibaharui ya, baju dandanan keren gak ada artinya kalau hatinya belum dibahar. Amin. Nama Tuhannya di rumah ya Roh Kudus, manfaatnya kan luar baharulah saya Tuhan supaya orang saya biasa-biasa aja, baharu lagi ya Tuhan, baharu lagi ya Tuhan supaya saya tetap kuat menjadi umat Tuhan. Yang kedua, manfaatnya apa? Melengkapi orang percaya. Melengkapi. Apa yang melengkapi? Roma 8 ayat 26. Apa nih? Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuh, enak ya. Enak ya. Manfaatnya yang kedua apa tadi? Ya. Kita kadang udah nggak bisa doa aja. Mau ngomong apa itu lagi bosen nggak Tuhan? Maka kalau berdoa, Roh Kudus bantu kita. Saya ulang, Roh Kudus bantu kita. Roh Kudus bantu kita. Amin. Kadang kalau saya ngomong sama Tuhan, saya berusaha 2 jam ya, tiap waktu 2 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi kan pikiran kita ada lelesnya ya. Mikirin setelah itu dapura. Ibu memikirkan apa atau berdoa saya berhubungan dengan. Kadang-kadang saya diam, dia berbicara. Kadang kalau saya diam, dia pun diam. Saya nggak usah maju puasa. Siapa? Oh, dia karir saya, bisnis saya, usaha saya kok mandek. Lapor ya.
Coba bantu doa. Roh Kudus ngomongnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Itu Bapak di surga. Bilang begini, Bapak, ini anakku nih lagi hopeless. Ini anakku nih lagi tekor. Kita udah bisa ngomong. Roh Kudus bantu kita melengkapi permohonan pada Bapak di kalau sudah mulai gitu-gitu, di warung, ya, di kedai, di pekerjaan, ambil waktu ngomong pada Bapak. Pertolongan. Jangan enggak ya? Kalau enggak ditolong tuh. Ya. Itu yang keberapa? Kedua ya. Dia menjadi siapa kita perantara. Ya. Nah, ada yang minta ya. Dulu saya punya teman juga bilang, kalau orang suci Pak, orang suci minta sama istri buat kalau saya lama. Makanya kami minta tolong sama pendeta, tolong doain katanya. Enggak juga, saya bilang. Kan kita bisa langsung berdoa sama tuh. Saya kurang suci kali Pak ya, jadi saya perlu orang kudus Pak. Saya pendeta, supaya rohaniwan. Saya bilang enggak juga, tergantung iman kita. Doa tergantung apa? Iman kita. Doa tergantung apa? Iman kita. Dibantu sama Roh Kudus. Makanya itulah manfaatnya di Roh Kudus. Gitu. Tiga, memampukan orang percaya. Memampukan orang percaya. Tolong baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 16. Bang bacakan. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yang setuju kata amin? Apakah minta kepada Bapa, dia akan kirim penolong yang lain. Hidup ini tak akan pernah bisa hidup kalau aku bimbo ya sendiri. Ini aku sendiri lagi. Terus siapa? Kita perlu orang lain. Kita perlu orang lain. Penolong yang lain siapa? Kau yang menghibur susahku. Kau yang menolong deritaku. Kau yang menolong jalan hidup mulai begini. Ya, jadi penolong yang lain siapa tuh? Jadi waktu doa Ibu Gembala kita katanya tidak dibikin apa yatim pegang baik-baik. Kemudian yang ke berapa? 4. Kasih Allah tercurah. Nah, ini dia. Kasih Allah. Maksudnya bagaimana? Bacakan dulu ayatnya. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Ini sudah ada. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yang telah dikaruniakan kepada amen. kita. Kita semua yang datang punya pengharapan. Kadang-kala pengharapan belum terwujud ya. Kita punya cita-cita tapi belum terwujud. Pengharapan kita. Pengharapan kita kasih agape ada pada kita. Ya. Apa? Kasih itu luar biasa. Kalau kasih agape pada saudara, pastikan semuanya Tuhan bela. Itu yang Tuhan. Yang penting tidak ada hati. Kita punya kasih ya, tapi kasih manusia kan hitung-hitungan. Lu baik, gua baik. Kadang-kadang lu baik, gua nggak baik ya. Lu tolong, gua tolong. Itu kasih manusia. Pengennya kasih manusia apa? Untung dirisan. Tapi kasih Tuhan sifatnya korban. Walaupun kamu gak setia, aku tetap sayang, aku tetap cintai. Walaupun kamu masih marah, aku sayang kamu. Maksudnya jangan marah terus ya. Yang maha sah. Walaupun kamu kurang doa, aku sabar. Ya itu sifat Tuhan. Makanya perlu kasih Tuhan dicurahkan di hati kita. Kau malah pandang salib. Kau memarah pandang salib. Ya, papar tempelengnya macam-macam ini. Yang ampuni kita aja. Terus ya. Ampuni kita tergantung apa? Ya Bapak. Luar biasa ya. Ya, sudah ada. Ayo, nggak bisa dah terus.
Dia mengampuni orang-orang yang memusuhinya, menombaknya. Itulah yang namanya kasih agah. Maka dicurahkan pada saudara. Saudara nggak gampang marah, nggak gampang mundur. Jadi berkat bagi orang lain kasih agama itu supaya diselamatkan. Yang setuju kata amin? Nah, poin-poin tadi kiranya melandasi kita. Saya mau poin ini bukan sekedar enak dibaca ditulis, tetapi ditanamkan di loh hati kita. Saya ulang, ditanamkan di loh di praktek. Saya berdoa, Tuhan, dimakin kita sudah dewasa rohani. Tidak ada cara lain. Umur boleh tua, rohani belum tentu. Nggak jamin orang tua rohaninya tinggi. Apa yang perlu dibangun? Rohaninya. Apa? Perannya roh kudus. Ternyata mengasih tahu doang. Kita harus yang melakukan. Ternyata udah bengak-bengok. Tuhan datang ke pasar orang nggak bisa. Tuhan udah datang nggak bisa. Kembali pada siapa? Nggak ada umat lain bilang begini. Tuhan tidak akan mengubah kaumnya. Bila kaum ini tidak mau berubah sih. Kurang apa ya? Kurang berubah nggak bisa. Dalam roh, saudara mau menerima ya orang-orang yang disebutkan tadi penuh apa roh? Tentu bukan. Pertanyaan siapkan saudara. Saudara. Ya Yesus pembaptis dalam roh. Saya ulang ya. Ya Yesus pembaptis dalam roh kudus dengan iman. Kita dengan syarat tadi ya. Tuhan saya masih jahat. Tuhan saya masih begini-begini. Apalagi iblis, kamu masih bisa. Kamu payah. Buang itu. Yesus sudah ampuni aku. Dia ampuni yang baik lagi. Celaka ya. Dengan iman. Kita bisa roh kudus. Hari kita akan dahsyat. Orang-orang yang luar biasa. Tapi berkat jadi manusia lain. Anak-anak pribadi apa? Ini tanya roh kudus jangan puasa. Kalau hanya puasa doang sedikit. Terpelajari ingat kan? Minta apanya? Apa sumbernya? Tuhan saya minta karunia kesembuhan, karunia iman. Boleh saja tapi dia di dalam siap-siap yang berdoa buat saudara yang hadir. Yang baik yang di rumah mungkin jarak jauh, buat saya jauh, buat Tuhan tidak jauh. Yang berikut iman, aku juga doa anak. Penuhi aku oleh yang sudah pertahankan. Kepenuhan Roh Kudus itu harus continue. Bukan hari ini saja, besok, minggu depan, bulan depan, sampai dia datang kembali menyempurnakan kita. Itu gereja. Tuhan kurindu Tuhanku masuk dalam hadirat jiwaku menanti menantikan dia bagai di datang Yerusalem bahwaku mendekat kepada pandang hadiratnya lupakan segala sesuatu hanya pada pribadi Roh Kudus firman saudara siap memenuhi engkau Tuhan kurindu masuk dalam hadiratnya masuk dalam hadirat dalam hadirat jiwaku menanti waktu mendekat kepada kemuliaannya kita nanti dengan penuh ketekunan nanti
dari hati terdalam. Kita rindukan hadiratnya, rohnya, pengurapan itu. Aku rindu masuk dalam hadirat. Masuk dalam. Kita pikir susah, kalau diampuni darahnya berkuasa, maka kita dapat masuk ke hadiratnya. Tembus imanmu ke sana. Waktu mendekat dalam kemuliaan-Nya. Berdiri semua, yang tidak kuat boleh duduk, yang kuat boleh berduduk. Kita mengucapkan rahmat-Nya, lawatan-Nya yang membaharui kita hari ini. Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan tangan-tangan yang teratal ke atas Tuhan. Ku nanti Engkau membela dalam rumah tanggaku, dalam hidupku, dalam ekonomi keuanganku. Dari merosot hari ini, semangatku mulai patah. Angkat tanganku Tuhan, aku perlu. Haleluya. Dia mau memenuhi saudara. Jadi manusia lain, bilang kau punya Roh Kudus, kau punya keberanian. Orang lain suka dengan engkau, dibela usahamu. Kita butuh sedalam-dalam Tuhan Roh Kudus. Dia bukan pribadi yang jauh, bukan pribadi yang mati. Dia ada di dekat dengan hati yang hancur. Haleluya. Yang di rumah, yang di sini sama saja, buka hatimu. Kita kata aku haus Tuhan.
Hati terdalam, kita sangat perlu itu buat kita, roh itu buat kita bukan buat orang dunia. Sembah, pandang Dia yang di surga, darahnya Dia berikan demi saudara, rohnya mau tinggal demi saudara. Apakah diri dahsyat karena rohnya bukan lain-lain, menanti. Hati terbuka, dan tidak pandang siapa-siapa, pandangannya pada Roh Kudus saja. Tenang Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku sembah dalam kuasa. Roh Kudus itu pribadi yang manis, pribadi yang lembut. Dia kembali memenuhi kita. Dan kita selalu tidak mau terjebak namanya perayaan. Tanpa Pentakosta kami pengalaman. Pentakosta dirasakan. Semua yang hadir berhak. Aku ikuti petunjuk yang enggak susah sebenarnya. Roh Kudus yang manis. Datang. Roh Kudus yang manis. Aja. Datang ke atasku. Saya akan perbaiki ada nada yang salah. Roh Kudus yang datang ke atasku. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Dia beri berkenan. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Pria, wanita, bapak, ibu, tua, muda, datang ke atasku. Dia mau saudara gereja Kudus yang mau datang ke atasku. Datang ke atasku, datang penuhi. Datang tangan-tangan yang terangkat berarti kau perlu Roh Kudus, silakan. Dari hati yang jujur, di bidang apapun kau akan diberkati, dilawat Tuhan. Hati yang terbuka, hati yang sangat rindu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Oh Tuhan, datang. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kau tahu kerinduan hati mereka. Dia dapat lawatan Tuhan, jangan malu. Dia ada yang melihat saudara, engkau dengan Roh Kudus saja. Angkat tanganmu, saya lagi yang perlu angkat tanganmu. Aku perlu Tuhan, sebagai rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai pribadi. Amin. Datang. Tangan-tangan yang terangkat, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di atas, yang di rumah, yang di sini, penuhi, urapi, sebagai manusia lain, manusia dahsyat, tidak keras hati, rendah hati, banyak berdoa, lebih setia, dia membela saudara di dunia, sampai kita pulang ke surga. Terus angkat tanganmu. Dia lihat tangan-tangan yang terangkat. Dia ingin cinta saudara, bukan buat orang lain. Roh Kudus, uraya lama-lama. Iya, lama-lama. Yang lain boleh berbahasa roh. Silakan yang sudah dipenuhi. Katakan, datang.
cuma susah Tuhan. Kami yang penuh Roh Kudus kami juga susah Tuhan. Kalau oleh iblis kami, kalau oleh dunia, kalau oleh bisnis, kalau oleh dunia, oleh penyakit, datang penuhi, datang urapi semua yang dilewat Tuhan. Pemusik rapat Tuhan bekerja, maka pemain musik diberkati. Orang bisa bertobat kata pemain musik, well singer, para aktivis pengurus, jemaat yang baru bersama, Roh Kudus penuhimu. Tuhan berjanji, oh datang urapiku, berada mana-mana. Iya lama sikila berulang kau hai pemain musik, aktivis pengurus. Kau tidak keras hati, kau tambah lembut, kau tambah setia, kau dibela Tuhan, apapun yang kau hadapi. Haleluya. Datang urapi. Datang urapi. Roh Kudus yang manis, Tuhan, kami akui kadang ada kekerasan hati, kadang otak kami tidak sejalan dengan hati kami. Tuhan tidak pernah memaksa, saya kau mau izinkan dia penuhimu. Tuhan katakan, masakan aku tinggalkan. Masakan orang yang tahu berharap pada siang dan aku tidak berkati. Entah perkara jasmani ataupun rohani. Ada masa depan buat orang yang punya Roh Kudus. Sebab dia sudah bersama Tuhan sejak sekarang sampai selama-lamanya. Lambaikan tanganmu, katakan Roh Kudus. Lambaikan tangan, kata Roh Kudus. Ini saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sekarang dua-duanya ke atas. Datang. Kita angkat sebebas-bebasnya. Datang. Datang. Dan bebas kita. Segarkan. Roh Kudus menyegarkan kita. Tidak suntuk oleh masalah. Kudus yang Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, muliakan Yahweh. Haleluya, haleluya. Saya yakin ini satu momen awal, buka terus Roh Kudus itu sepanjang masa. Ketika guru-guru saya alami itu, ada yang waktu dia mau makan, di kamar waktu makan. Ada yang di kebun, dia rindu sangat haus. Ada juga memang secara bersama. Jadi Roh Kudus masih bisa dijangkau. Iya, di mana saja, kapan saja, jauh mana kerinduan hatimu. Jadi tidak terbatas di tempat manapun. Hatimu terbuka. Jadi sangat perlu Roh Kudus akan mampu menghadapi kehidupan yang semakin keras. Roh Kudus ingin mengingatkan pembela kita dari zaman ke zaman. Dari waktu ke waktu, bahkan sampai Yesus datang kembali. Amin. Bapak, kami terbatas dari waktu, tapi Roh Kudus yang terbatas. Kami ambil waktu terus. Saya selalu himbau, ambil waktu di rumah lebih luas lagi. Ambil waktu, ambil kesempatan. Dan segala kesibukan, pasti kau dibela. Saya akan dengar kabar saudara. Tuhan, terima kasih. Doa-doa yang dipanjatkan. Banyak kali kita minta ingin langsung dijawab. Tapi saya tanya, berapa lama kita datang di kaki Tuhan? Itu pun faktor utama juga. Tidak pembaharuan hari kita. Roh Kudus akan pembaharuan buat kita. Oke Bapak, saatnya pemuda akan menjadi berkat dalam pelayanan tampilan mereka. Pakai, jemaat bisa memberkati dan diberkati.
Terima kasih Bapak. Tapi nama Tuhan. Amin. Sudah diberkati Tuhan. Silakan duduk. Silakan pemuda melayani lewat tampilan. Ya, jadi belum beres acara kita. Bapak belum juga persembahan. Silakan pemuda. Mari pemuda, silakan. Ujian pelayanan buat kita semua di hari pertama.
Ya, oke kita berdiri. Sudah persembahan silakan di bawah ke atas. Ya, kita berdiri. Kuasanya bisa digedein lagi. Hurufnya nanti gedein lagi. Haleluya. Tolong hurufnya digedein karena ada yang matanya kurang tajam. Men. Kuasanya merdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kuasanya menyembuhkan, kuasanya menyembuhkan, kejadian kita bebas, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Gori, perkara dahsyat terjadi. Kita belajar ya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Ayo duduk semua ya. Masih 5 orang. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya, kuasanya, kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya menyempurnakan gereja. Semua kita sama katakan bebas, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Semua katakan gori, gori. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Masih kurangnya baru 5 orang kayaknya. Ini udah puluhan. Amin. Merdeka. Jadi kita jawab-jawab ya. Misalnya apa? Glory. Cowok deh ya biasa gitu ya. Glory tanya cewek. Glory. Amin. Kita tukar-tukar ya. Oke. Kita dengar ya. Kuasanya keras, kuasanya persatukan, kuasanya. Hurufnya bisa gedein lagi. Hurufnya gedein lagi bisa. Hurufnya gedein lagi. Hurufnya. Men. Kuasanya menyempurnakan kerajaan. Semua bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory ya. Hey. Glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya, kuasanya, kuasanya. Yuk, sampai semua keluar suaranya. Silakan yang mau persembahan lain, silakan. Kuasanya, kuasanya, mempersatukan, kuasanya. Kuasanya, kuasanya, kuasanya menyempurnakan gereja akhir. Bebas, 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 bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Glory, glory ya. Kuasanya bagi saya, kuasanya, kuasanya memerdekakan. Kita hari bebas ya, semua katakan lagi. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya membebaskan hati manusia. Semua katakan kuasanya, kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya menyempurnakan gereja. Kita gereja air sama katakan bebas, bebas.
kuasanya, 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 kuasanya kita, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Silakan duduk. Duduk, kita bukan rame-rame begitu ya. Yang penting pulang dengan pribadi roh, tambah lembut, tambah mengasihi, tambah kuasa. Ya, saya berdoa dari jauh ini, Tuhan jamah ya pribadi. Dan doa pribadi jangan putus ya. Di sini memang 10 hari, tapi nggak ada perintah 10 hari. Perintahnya apa? Tetaplah kuasa datang bila kita berdoa. Ya. Saya langsung mungkin memeja punya waktu tadi. Jadi jadwalnya bisa dipasang, kita kembali hari Rabu mulai lagi. Ya. Rabu. Saya nggak tahu Pak Manrang siap jadi tuan rumah. Pak, siap. Tuan rumah siap. Syukuran siap. Boleh. Kalau boleh kita mau Rayon ada yang pengen datang Pak Ucito ya. Apa Pak ya? Jam berapa Pak? Kita tantang ya. Soalnya ini Rayon Pak Manulang belum. Jam berapa Pak? Oh, ada berita nanti ya. Ada kabar-kabar ya Pak. Ya belum siap. Baik. Nah ini untuk hari Rabu. Nanti jalan ya. Itu papi saya gini. Tuhan, ini sambil yang dengar pengumuman ya. Langsung aja pengumuman. Tuhan, kalau benar ada Roh Kudus, penuhi saya. Jangan nantang. Jangan deh. Benar. Dia berdoa, wah luar biasa. Makanya Roh Kudus jangan ditantang. Dia sudah ada, men. Di dahsyat itu bukan kita kayak orang, maafkan orang gelo, bukan. Dahsyat jadi manusia lain, bukan aneh-aneh. Di dalam kita ada kemampuan menghadapi cobaan mah. Kalau kita kan mampu tanpa digembut yang baik ya. Itu Tuhan kita yang kita alami itu. Dan juga ini bahasa apa Tuhan? Saya suka protes. Saya nggak mau bahasa yang setan. Saya mau bahasa dari Tuhan. Sama Tuhan berangkat. Ya. Juga salah satu moral dan tidak pernah boleh berhenti. Kalau berhenti iblis masuk ganti kita, bukan roh Tuhan. Tetap jaga hadirat Tuhan. Ya selanjutnya masih ada hari apa? Hari Jumat. Kita mulai lagi bergumul karena memang masih ada yang di rumah, jadi kita masih pakai layanan Zoom ya. Jam 4. Sudah bisa dipasang? Sudah belum? Baik, hari apa? Hari Jumat jam 4 ya di sini di rumah Zoom jam 4 ambil waktu. Hari petugas ya. Hari Sabtu sedikit perubahan dan permintaan gini. Kita kan suka doa di rumah ya pakai Zoom. Tetap pakai Zoom, cuma ada minta udah digabung katanya jam 6 ya boleh. Jadi yang mimpinnya nggak selalu WL itu tadi saya yang susun. Kalau nggak salah minggu besok itu WL-nya Bu Saragi kan ya. Saragi. Tapi yang mimpin bukan Bu Saragi sebagai WL-nya ya. Saya sebagai apa? Mungkin doa tapi Bu Sofi kalau nggak salah. Cuma belum selesai maaf ya. Mungkin Roh Kudus lambat. Kemudian nah ini dia ya. Hari Sabtu saya ulang, ini jam 6 ada doa untuk WL Singgah Tamburin. Terus yang mau di sini silakan boleh. Oh, saya nggak bisa, saya di rumah. Tetap ada jamnya sama. Nah itu ada permintaan Pak berapa jam 7 nanti mau pusing bareng atur ya. Oh ya. Ini tetap ada bagi yang ibadah apa yang doa di rumah. Kan ada yang ke sini karena nggak tugas. Saya kasih fasilitas juga. Ada. Halo. Oh nggak kasih halo nggak ngerti ya. Halo. Tetap ada ya di sini jam 6 di rumah pun jam mungkin petugasnya nggak yang WL aja kan nanti nggak kebagian jadi intinya sih soal masukan bagi berkati bangsa kita juga sehat ya dengan hari ini ya nanti saya akan konfirmasi dengan jadi nggak selalu WL bisa aja WL bisa juga yang biasa Sabtu ya jadi saya sesuatu yang nggak tugas di sini bisa saya ulang hari Sabtu jam 6 jam. Soalnya ada yang ngelamun mulu, nggak bingung. Jangan ngelamun atuh ya, tenang aja.
Ya, jam 18 sampai 19. Pokoknya intinya gitu aja 18 sampai 19. Udah, nggak harus semuanya doa kok ya. Nanti di rotasi. Karena bagian minggu besok baru 5 orang, nanti di rotasi aja. Mau bisa. Jadi nggak ada istilah nggak berdoa. Sebab kalau nggak doa jangan melayani Tuhan. Saya bilang kalau musik. Kamu pintar musik, nggak doa jangan melayani Tuhan. Sebab kita melayani siapa? Raja. Orang yang mau dukun aja, udah semua di dong. Kue sakti katanya. Kenapa kamu semua di dulu? Kue sakti tuh. Kok kita sakti di mata? Jangan melayani asal-asalan, nggak boleh. Sebab itu suruhan Tuhan, bukan suruhan saya semata. Oke? Hari Minggu silakan. Sudah selesai? Sabar itu ya, karena masih Indrail. Nanti berdoa ya, kita juga memang masih akui, belum pasti ini, tapi kita saja. Itu biasanya di pengumpulan di kelas ketiga, belum memadai. Yang mungkin mau langsung, mau bantu silakan. Ya, ya yang ini dia barulah suara pecah. Nah, silakan. Ya. Ya. Tolong petugas yang tamu, itu datangnya jangan udah kebaktian. Tamunya udah datang. Yang kita baru, wah tamunya, tolonglah. Kan jarang-jarang ya. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang aja ya. Tolonglah buat jalan ini. Tugas yang beri multimedia pun siap-siap kita atur. Ada lagi? Ya. Amin. Selamat hari Pentakosta. Bilang kiri kanan lagi. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya berdoa, Roh Kudus penuhi saudara, berkati jasmani rohani, kita tetap setia sampai Tuhan datang. Silakan. Pujian dipasang. Maaf para senior, tahan dulu ya, hari diborong cepat. Oke. Sore berdoalah di rumah masing-masing. Saya udah 11 kali, 12 kali khotbah. Saudara enak duduk, saya capek berdiri. Gitu. Dari Tuhan muliakan ya. Amin. Pujiannya sudah terima. Bawaku lebih dalam. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, rohani kita tambah dalam, tambah menikmati. Bawaku lebih dalam. Yang di rumah, yang di sini, terima lawatan Tuhan. Dalam hadiratmu lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, kita ingin menikmati Dia sedalam-dalam. Penuhi Roh Kudus, semua yang hadir dan di rumah, dengan kuasa urapan-Mu lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku, Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamah roh kita, jamahlah kuasa-Mu mengubah. Engkau yang apapun bisa diubah oleh Roh Kudus. Dipenuhi kuasa Roh Kudus, roh jiwa kita menuntun hidupku menjadi sempurna kemuliaan. Kita rindu puji keseharian kita ya, sambil kita diberkati. Bawaku lebih dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat, kita sangat rindu. Lebih lagi menikmati kemuliaan. Kita tidak ingat hanya duniawi melulu, Dia segalanya. Penuhi Roh Kudus,
kuasa urap. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak perlu urapan. Lebih lagi sampai rohmu menguasaiku, roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, urapanmu mengubah hidupku, dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, menuntun. Sekali lagi, ini berkat luar biasa. Roh yang jamahlah, jadikan ini motivasi doa tiap-tiap waktu. Jamahlah jiwamu, rasamu, biar ini mengubah kita. Hidupku dipenuhi urapanmu Tuhan, kuasamu Tuhan. Rohku yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh yang menuntun hidup kita, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuhmu penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Saudara, mudahkan Tuhan tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Adalah susah hatiku bila api itu belum turun ke bumi membakar umat. Bicara Roh Kudus, Tuhan tuh ingin semua umatnya dipenuhi Roh Kudus. Karena satu-satunya cara memenangkan dunia yang fana ini, yang kegelapan dosa. Ya Bapak, hamba-Mu terbatas dalam perayaan yang luar biasa ini. Jadi berkat dalam tindak tanduk perkataan kita. Mampukan kami ya Bapak, jamah yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati jasmani rohani mereka. Jadi berkat, selamatkan bangsa kami, khususnya dalam hari-hari ini Tuhan tolong, supaya Tuhan lawat jasmani, rohani, ekonomi, dan lain-lainnya. Kita tahu masa depan kita, hidup kita ada di tangan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam arah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan semua serukan. Waktu lebih dekat lagi. Bawaku selamat pulang. Salam jarak jauh, ketemu lagi. Haleluya. Pastor lagi, halo. Amin. Silakan yang mau kenalan. Lebih lagi